kembali lagi bersama saya Andre Pera. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat rekaman, ingin bercerita dan berbagi sedikit terkait dengan edukasi hukum. Nah, khususnya berbicara terkait operasi lalu lintas ya. Jadi pada prinsipnya kewenangan operasi lalu lintas itu adalah kewenangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta dengan eh, badan atau dinas terkait, dalam hal ini perhubungan juga masuk. Tetapi kewenangan yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu untuk bagian lalu lintas, kewenangan itu lebihnya kepada kepolisian yang tergabung atau bergabung dalam laka lantas, atau kewenangannya itu lebihnya kepada lalu lintas dan angkutan jalan, bukan kepolisian secara umum atau secara kolektif, tetapi ada bagiannya yang menjalankan bagaimana memeriksa atau melakukan penilangan di jalan raya, melakukan penilangan kepada pengguna lalu lintas. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit bahwa ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia di bagian lalu lintas, ada yang namanya hukum material dan hukum formil. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan hukum material, maka kita kembali kepada regulasi yang mana mengatur terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berbicara soal hukum materialnya. Nah, kalau berbicara soal hukum formilnya atau prosedural dalam menjalankan kewenangan kepolisian untuk melakukan penilangan di jalan raya, itu diatur dalam aturan teknisnya peraturan pemerintah atau PP nomor 80 tahun 2012 yang mengatur terkait dengan aturan teknis bagaimana tata cara pelaksanaan operasi penilangan untuk kendaraan bermotor misalnya. Jadi dalam menjalankan operasi penilangan, sebenarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bagian lalu lintas harus menjalankan yang namanya hukum formil atau bagaimana menjalankan prosedural sebelum melakukan atau menegakkan keadilan hukum materialnya. Nah, jadi ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bagian lalu lintas untuk melakukan operasi penilangan. Misalnya, yang pertama kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012, dia mengatur bahwa 50 meter sebelum adanya operasi penilangan atau operasi lalu lintas dan angkutan jalan, di depannya itu telah ada yang namanya pemberitahuan atau semacam pemasangan spanduk di depan itu dengan jarak 50 meter dengan tujuan memberitahukan kepada pengguna jalan bahwa di depannya itu ada melakukan operasi penilangan. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua adalah terkait dengan surat perintah penilangan. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bagian lalu lintas menjalankan kewenangannya harus berdasarkan dengan surat perintah. Surat perintah ini dikeluarkan oleh atasan atau dikeluarkan oleh pimpinan dari lalu lintas itu sendiri. Itu menjadi sebuah dasar kepada kepolisian untuk melakukan penilangan. Yang ketiga adalah atribut perlengkapan dari kepolisian untuk melakukan penilangan itu sendiri. Pada saat melakukan penilangan, kepolisian harus menggunakan atribut yang lengkap yang berkaitan dengan lalu lintas, seperti baju rompi yang berwarna hijau. Jadi, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang pertama, berbicara soal proseduralnya, itu kita berbicara soal bagaimana kepolisian dia harus menjalankan ketentuan hukum formilnya. Yang pertama itu bicara soal pemasangan spanduk atau pamflet yang memberitahukan kepada pengguna jalan bahwa di depannya atau 50 meter di depan ada operasi penilangan.
Yang kedua itu berbicara soal atribut perlengkapan saat melakukan operasi penilangan, misalnya rompi hijau harus dipakai. Sehingga itu bisa membedakan ya mana kepolisian yang secara umum dan kepolisian di bagian lalu lintas. Itu tujuan daripada penggunaan rompinya. Yang berikut, yang ketiga itu berbicara soal surat perintah tadi. Surat perintah itu juga harus dipegang oleh kepolisian yang saat melakukan operasi penilangan itu sebagai sebuah keputusan atau sebuah legal standing bagi kepolisian dalam melakukan operasi penilangan. Dalam beberapa poin yang tadi saya jabarkan itu, penting untuk saya sampaikan kepada masyarakat atau saudara-saudara semua yang menonton video ini, atau kepada pengguna jalan yang nantinya menonton video ini, sehingga ketika saudara-saudara secara pribadi dalam pengalamannya ketika di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor atau beroda empat, saudara-saudara secara hak konstitusional atau secara hak warga negara, penting saudara-saudara juga menanyakan syarat-syarat yang tadi itu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian lalu lintas saat melakukan operasi penilangan. Syarat-syarat yang tadi itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melakukan operasi penilangan. Karena itu bagian daripada prosedural hukum yang harus dijalankan sebelum adanya proses penegakan hukum materialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saudara-saudara mengalami peristiwa seperti yang saya gambarkan awal, pada prinsipnya ketika saudara ingin menanyakan kepada kepolisian atau kepada bagian lalu lintas yang menjalankan kewenangannya, saudara-saudara harus kooperatif. Artinya bahwa saudara-saudara menyampaikannya dengan cara yang kooperatif ya, bahwa sebagai warga negara yang baik, tentu misalnya saudara ini hilaf, tidak menyiapkan surat-surat atau tidak mempunyai SIM atau tidak memiliki atau tidak memakai helm misalnya. Nah, secara material benar bahwa saudara-saudara itu salah ya hukum materialnya. Artinya ada sanksi yang diterapkan ketika saudara-saudara tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan atau mempunyai SIM. Nah, tetapi sebagai warga negara yang baik itu saya mau sampaikan bahwa saudara harus kooperatif dan menanyakan secara santun kepada kepolisian atau kepada petugas yang menjalankan kewenangannya pada saat itu dengan nada yang terkesannya sopan bahwa sebagai warga negara yang baik saya ingin menanyakan proses operasi penilangan ini berdasarkan surat perintah atau tidak, atau berdasarkan misalnya pengumuman dalam hal ini pemasangan spanduk 50 meter sebelum adanya operasi penilangan di depan. Jadi saudara harus menanyakan itu. Tetapi dalam tanda kutip, saudara harus kooperatif, saudara harus menanyakannya dengan santun. Begitu. Yang berikut atau yang ketiga, pada prinsipnya lagi saya mau disclaimer ya bahwa video ini bukan berarti bahwa saya ingin mengajak atau melakukan agitasi atau propaganda kepada pengguna jalan atau kepada masyarakat secara umum untuk menghiraukan kewenangan daripada kepolisian, tetapi ini bagian daripada edukasi yang bagaimana kita sama-sama belajar sehingga memberikan proses edukasi atau proses pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Bahkan itu bagaimana kita sama-sama mengawal adanya sebuah proses penegakan dalam hal ini bagian lalu lintas ya penegakan hukum. Jadi terkait dengan bagaimana menegakkan keadilan formil atau hukum formilnya itu dapat dijalankan. Karena berbicara soal bagaimana menerapkan hukum formil itu dapat menentukan bagaimana terjadinya keadilan terkait dengan penegakan hukum materialnya. Saya kira bahwa ini bagian daripada kita saling berbagi. Jadi mohon maaf ketika ada kalimat saya yang kurang etis atau menyinggung, saya minta maaf secara pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Hormat dari saya Andre Pera. Salam 3K, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.